Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faya ibadallah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzaw wa najah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah sama-sama bertanya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kitanya yang tak terhitung jumlahnya. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau sekalian, juga kepada para ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang menjadi panutan getanya sampai uronyo. Yang luntuan muliakan Bure luntuan Walid di Bangkajaya, yang luntuan muliakan Tengku Imam Cik Masjid Bujang Salim Kurung Gekuh, Bapak Kecik Tambun Baru, serta seluruh perangkat desa, Tengku Imum Tambun Baru, Tuha Pet, Tuha Lapan, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan para alim ulama. Bure ketanyo Ketua Tastafi Kecamatan Dewantara serta para pengurus Tastafi Kecamatan, Ketua Tastafi Tambun Baru, dan seluruh pengurus Tastafi yang barusan dilantik. Semoga Allah memberikan berbagai kemudahan bagi para anak-anak muda yang barusan dilantik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Juga kepada para hadirin yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, kepada para donatur juga kita aturkan terima kasih yang banyak yang telah memberikan kontribusi yang begitu besar sehingga berjalannya acara ini sebagaimana yang kita harapkan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bertanya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah tanggung jawab dalam kehidupan di dunia ini, yaitu untuk
benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia Allah berikan nafsu. Kepada manusia Allah juga memberikan akal. Sebagian daripada manusia dalam proses perjalanan kehidupannya, ternyata akal lebih mendominasi dirinya ketimbang daripada nafsu. Dan sebagian lainnya, nafsulah yang lebih mendominasi dirinya dibandingkan dengan akal. Dengan nafsu yang dimiliki, manusia mempunyai berbagai keinginan-keinginan. Di antara keinginan tersebut, kadang-kadang keinginan yang dapat merugikan dan menzalimi orang lain. Oleh karenanya, demi teraturnya kehidupan manusia, Allah menetapkan berbagai aturan, menetapkan berbagai hukum, menetapkan berbagai ketentuan yang semuanya disebut dengan syariah. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat atau menurunkan Islam ke atas bumi ini adalah untuk kemaslahatan hidup manusia di atas bumi ini. Dan yang lebih penting adalah untuk kemaslahatan hidup manusia di akhirat. Maka ubina hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung nilai kemaslahatan kepada manusia. Sebab dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak memiliki kepentingan apapun dalam aturan yang dibuat untuk manusia. Allah Maha Kaya. Dalam sebuah hadis qudsi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya seluruh manusia mereka taat setaat-taatnya dengan tingkat taat yang paling tinggi, mandum manusia ditaat dengan tingkat taat yang paling tinggi, nyo Allah Ta'ala akan merasa lebih raya. Dan sebaliknya, jika seluruh manusia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk maksiat, nyo Allah Subhanahu wa taala juga akan merasa rendah. Mengapa? Karena perbuatan taat manusia itu bukan kepentingan Allah. Juga perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia tidak akan mampu untuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Tuhan Maha Kaya dari apa yang Ia ciptakan. Namun kepuh ditetapkan berbagai hukum, berbagai aturan yang kebetulan kena umum demi kemaslahatan manusia itu sendiri, terutama kemaslahatan dan kesejahteraan untuk hidup di akhirat dan juga untuk hidup di dunia. Maka gatulah dalam agama berbagai aturan yang diantaranya merupakan prinsip pokok dalam agama yang diistilah dengan istilah maqasidus syariah. Dalam konsep maqasidus syariah, na limang buah perkara penting yang gatuh untuk keteraturan hidup manusia. Yang pertama yaitu adanya perlindungan agama. Allah mewajibkan kepada kita untuk menjaga agama. Karena wajib menjaga agama, wajib oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk beriman. Kemudian untuk menjaga keberlangsungan agama, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa saja perbuatan dan tindakan yang dapat menjurus seseorang kepada syirik ataupun murtad. Dan juga bagi pelaku pelanggaran tersebut ditetapkan sanksi nahat. Kata bu.
Yang kedua yaitu perlindungan jiwa. Karena perlindungan jiwa, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan. Dan bagi siapa yang melakukan pembunuhan akan ada sanksinya berupa qisas. Untuk keberlangsungan perlindungan jiwa, Allah mensyariatkan sebuah proses yang disebut dengan nikah. Yang kedua adalah perlindungan akal. Karena perlindungan akal, Allah Subhanahu wa taala gepehareum ubena bot-bot yang dapat merusak akal. Allah Subhanahu wa taala gepehareum minuman keras. Karena minuman kerasnya dapat merusak akal. Allah Subhanahu wa taala juga gepehareum ubena jenis narkoba. Dengan berbagai jenis, dengan berbagai bentuk, haram dalam agama dikonsumsi. Mengapa? Karena dia dapat merusak akal. Perbedaan manusia dengan makhluk lain, yang kan manusia dengan hewan adalah pada akal. Menurut manusia dirusak akal, maka ciri khas manusia ataupun khususiat manusia yang menjadi unggulan manusia di atas hewan, hanali. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat getekankan agar akal itu dilindungi. Yang keempat, perlindungan keturunan. Perlindungan keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, mengharamkan berbagai bentuk penyimpangan seksual. Bagi pelakunya dikenakan sanksi, dikenakan had. Kemudian yang kelima yaitu perlindungan harta. Karena perlindungan harta, Allah Subhanahu wa taala gepehareum terhadap manusia melakukan perbuatan yang dapat menjurus kepada penghilangan hak orang lain, penghilangan harta orang lain, atau memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Menzalimi harta orang lain, mandung gelarangnya dalam agama. Karena apa kan? Karena salah satu prinsip kuno adalah untuk melindungi harta. Dan bagi pelaku yang melanggar hal tersebut juga dikenakan sanksi. Artinya hukuman. Demikian juga dalam berbagai hal terkait dengan aturan hukum. Karenanya hana triple kita akan tatamang dalam bulan Ramadan, lung singgung bacut. Salah satu yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang merupakan salah satu ibadat yang merupakan rukun Islam yang kelima, salah satu daripada rukun Islam, memiliki nilai filosofis yang cukup banyak, memiliki hikmah yang mandum orang tahu. Nyo manfaat adalah kembali kepada manusia untuk kemaslahatan manusia. Di antara kemaslahatan yang terkandung dalam perintah puasa, yang pertama adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadat-ibadat yang lain, puasa dan juga ibadat-ibadat yang lain, sembahyang dan sebagainya, yang pertama itu adalah untuk mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat merupakan sesuatu yang wajib. Karena li Allah Subhanahu wa taala kepada getanyo manusianyo geberikan nikmat dengan berbagai macam bentuk. Nah yang hana telakaya, para ulama membuat pembagian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu secara garis besar ada dua bentuk. Ada yang kasbi, ada yang wahbi. Nikmat yang kasbi nyo adalah sesuatu nikmat yang terperoleh oleh kita nyo melalui hasil usaha. Tajak ulang merumpak padi, damekat merumpak keuntungan tak usaha dengan berbagai jenis usaha.
tarumpuk laba. Dan berbagai cara li kita nyota minta rezeki. Nyan adalah nikmat yang sifatnya usaha. Tetapi kita juga harus tersadari, nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tanpa talake Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita minta pun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya. Semenjak manusia itu berada dalam kandungan orang tuanya, dalam kandungan ibunya, coba kita perhatikan. Waktu manusia berada dalam kandungan mak, kalon bentuk janin, cijak ba bidan, cin lake gamma bentuk janin dalam kandungan. Pasti berjanin yang berada dalam kandungannya dibalut le ari-ari. Bahasa Aceh entah kebunan ado oleh puan anak tangnya atau salah pegah. Yang jelas bahasa Indonesia ari-ari. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membalut janin dalam kandungan ibunya dengan ari-ari? Nyo adalah salah satu bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap janin itu sendiri. Karena janinnya bek kaget dan bek terkejut dengan dikalan kondisi rahim. Yang kedua, letak bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan secara normal. Berbeda dengan bayi yang untuk letak jahana normal. Uleu dengan wajah menghadap ke arah punggung ibunya, bak ruang mak dia hadap. Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membuat sedemikian rupa? Jawaban yang diberikan oleh para ulama ahli hikmah. Karena Allah menjaga bayi ini jangan tersakiti dengan apa saja yang dikonsumsi oleh orang tuanya. Waktu kita berada dalam kandungan, mak katanya waktu usia kandungan 5 bulan dan seterusnya yang kandung oleh urinang hawa han rupu api hawa yang keung yang masam hampir rupu hawa memang lagi yang proses yang kagatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya letak muka bayinya uka rat arah perut mak katanya uka nyo bayinya bisa saja tersakiti dengan bau ataupun rasa makanan. Waktu ke baju sampai segala yang kadang-kadang lang mata katanya sampainya. Allah Subhanahu wa taala menjaga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala agar bayinya bisa hidup gepegat lagi nya rupa. So lake pajan talake lagi tu Allah taala panyan muna de golong. Yan itu. Waktu lahir dunia segala murungsi getanya segala nana mungkin menyata pegah ba urungsi kiban perasaan sirara urang sayang kepada ane Mia urang golong nana hana doa pahami kiban perasaan sayang kepada ane. Sama lagi ada pegah mangat kupi ba urang yang hana candu kupi. Hana doa pahami katnya pakan sampai dengan tengah malam ya minta kupi. Maani yang terkandung hinan dalam kupinya hana gerumpa katnya mana kira-kira. Jadi demikian juga kenikmatan ini abstrak, hana doa beri gambaran. Hanya bisa dipahami kenikmatan dari kopi itu oleh orang yang memang pecandu kopi. Menang kira-kira. Demikian juga rasa sayang guna urung si kepada ane. Mia golong na ane anak itu kadang-kadang rasa sayang kepada ane. Wadah dia pegang kan? Tron kan cukup sayang li urung si wadah ubud. Anak itu pahami kan? Karena golong na ane rol. Pajan baru kita pahami sayang kepada ane wadah na ane rol. Bang sakit ane demam hana turun pikiran yang nalang atik pakon han demamnya ni balu mentang bek baji tu tingkatnya. Maka bahawa begitu lahir katanya dunia, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan, menumbuhkan dalam hati orang tua kita perasaan sayang kepada kita. Perasaan sayang kepada kitanya. Sehingga urang si getanyo han akan merasa tengut godnyan menye getanyo golong tengut. Putek teo baik. Godnyan han akan merasa tro gemenye tanyo golong tro.
Nyoban sayang tu. Lebih-lebih lama tu. Kalau kekuatan antara katanya uragam dengan urinam, tega katanya dengan urinam. Tapi ci katanya uragam tak gendong anak miet, bayi tak gendong wate sakit si tengah jam sangkut tu. Padahal tega katanya dengan urinam. Tapi urang inam gendong bayi yang tengah sakit, tengah-tengah malam kadang-kadang sampai subuh, mencek-cek di malam bunga. Hai tem lang ayun, hai tem tekaso belang selingkuh mak. Gendong. Pakon. Padahal katanya hana tegak. Karena gendong le uring inangnya le mak katanya kon dengan kekuatan tapi dengan perasaan sayang. Jadi yang membuat dia kuat adalah perasaan sayangnya. Siapa yang menumbuhkan perasaan sayang dalam hati orang tua kita pada kita saat bayi? Memang kita lagi nyan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Julung pegah agak melebar bacut karena supaya ahli kita nyonya tak pahami. Allah Subhanahu wa taala gepeduk mani uragam bak tulung sulbi dilikut ke in. Sedangkan mani urinang gepeduk pada tulang taraib, tulang dada. Mani adalah bakal anak. Dia akan menjadi anak. Pada saatnya dia akan menjadi anak. Maka pakan gepeduk mani urang inang bak tulung dada ke, supaya anak yang lahirnya lebih berat teringat kepada mak. Artinya seorang ibu akan lebih sayang kepada anaknya. Mengapa? Karena letak anaknya sebelum lahir di samping hatinya. Di samping hati. Maka berat tak ingat. Ya mana? Yang perlu nak sampaikan, nyo adalah bentuk-bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nyo manusia yang semenjak kita nyo dalam kandungan. Itu namanya nikmat yang wahbi. Nikmat yang tanpa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Orang kata kita nyo kalahi kata du kau udip dalam dunia. Padunggo na tak pedebit nafah dan tak terik nafah ya urusan roh. Hana mereka. Mandum urusan Allah Taala. Dalam siuro si malam tak terik nafah dan tak pedebit nafah padung ribego na. Nyan kau urusan tanya urusan Allah Taala. Memang tegak hadrawat. Ci siga petun nafah baik pedebit. Yang hayar roh. Atau memang tegak rod, higher rod. Ci pedibit nafas sampai baik tarik-tarik. Halpa. Kiban yang kagatu oleh Allah Ta'ala. Saboh detik mentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala getun nafas katanya halpa taudin. Makanya nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kitanya yang sifatnya iaitu tanpa li kitanya talake. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang kagak beri kepada kita putra hanya bersyukur. Gimana cara kita bersyukur? Gunakan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang pantas menurut pandangan agama. Nyo kumeno cara bersyukur. Diberi sehat badan kepada kita nyo, tak ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kepada kita nyo umur panjang. Umur panjangnya tak gunakan bela dalam taat. Baik sampai umur kita nyo jena udip 70 tahun umpamanya. Watai tak kala nilai ibadat, lagi ibadat urang yang meninggal ke 20 tahun. 20 tahun umur yang akan meninggal. Dumnan na ibadat kita nyo. Nyan hana berkat umur kita nyo. Maka oleh karenanya ketika karena sebuah wadah khusus yang menangani tentang syiar-syiar agama, bunoka, gelantik tasafi, nyo le kita nyoka punya kesempatan yang sangat luas untuk tak berpartisipasi selalu dalam tingkatkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk syukur kita nyo kepada Allah. Yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan
dilakukan dengan cara berpuasa. Para hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, hikmah daripada berpuasa adalah untuk diajarkan kepada kita amanah, bersikap amanah. Ratah bisa tak kali diajarkan amanah. Ketika kita taniat bak waktu malam untuk tak puasa sehingga hurau, berarti kita tame tanggungjawab hinan han akan tak batu-batu ke puasa kita sampai ilok mata hurau sehingga. Kita berada dalam kawan ramai kajian, han tak lakukan buat-buat yang dapat membatalkan puasa karena tak kalah kepada orang lain. Baru bisa lagi kita tak buktikan bahawa kita mengemban amanah secara benar ketika kita berada dalam kesendirian dengan makanan yang mangat, minuman yang mangat, tetap lagi kita han akan tak perlu puasa. Berarti kita berhasil untuk mengemban amanah. Agama melatih kita agar kita mengemban amanah dengan benar. Sebagaimana dalam ayat yang dibaca oleh guru kita Ketua Tasrafi Dewantara Puno, bahwasanya amanahnya penting Allah Ta'ala untuk ditunaikan, diperintahkan kita untuk tunaikan amanah kepada ahli. Kita tak memiliki, kita pukul dipercaya oleh seorang untuk tamat sabo-sabo harta. Sejauh mana ahli kita amanah dalam memegang harta tersebut. Adalah perintah agama. Lawan daripada amanah adalah khianat. Kita hana amanah dalam menjalankan tugas-tugas agama. Gebuhnan perilaku kita dengan nama khianat. Yang kelihatan hana lupa panjang lebar karena baik telantat. Hikmah daripada puasa adalah untuk mengurangi sifat bahimiah yang pada kita dan memperkuat sifat malakiah. Karena dalam tubuh kita penuh akal dan nafsu. Nafsunya adalah sifat bahimiah, sifat yang identik dengan hewan. Sedangkan akal adalah sifat yang identik dengan malaikat. Dengan sebab kita melakukan puasa, berarti kita akan melatih diri untuk mengurangi sifat bahimiah dan memperkuat sifat malakiah, sifat malaikat. Kemudian hikmah lain laum ataupun nilai kemaslahatan lain laum dalam kita berpuasa adalah untuk memperoleh kesehatan. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan Arab menyatakan hadis mentang diperdebatkan oleh para ulama. Yang pegang hadis maudhu, yang jelas ungkapan dalam bahasa Arab. Al-Ma'iddatu baitud da'i wal himyatu ra'su kulli dawa. Al-Ma'iddatu baitudda, Ma'idah ataupun usus nyan adalah sarang daripada penyakit. Wal himyah, sedangkan diet, himyah itu diet, mengurangi makanan. Ra'su kulli dawa, dia adalah obat yang paling mujarab. Maka dengan sebab manusia berpuasa, manusianya ka mengurangi makanan, artinya dari lang siuronyo hanai pajuh makanan, ka ditemung istirahat usus, ka ditemung istirahat maidah, maka kesehatan akan muncul. Nekalan menteng hotel kita misal diputuskan oleh doktor untuk operasi umpamanya. Tanyo harus menjalani sebuah operasi pembedahan umpamanya, bedah tua umpamanya. Tetap di doktor di wabak tanyo untuk puasa pada dia milih sebelumnya. Jadi tentang menahan diri daripada makanan dan minuman, sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Makanya Islam kan menganjurkan salah satu adab bagi kita dalam tapajuh makanan adalah tapajuh makanan wate kadu dan tapajuh makanan yuh golom tro. Kon tapajuh golom du tapiyuh wate katro kon menang. Jadi pajuh segolom tapajuh orang kata kada. Ni golom du baik pajuh dan tapiyuh yo golom tro. Menyolam puasa li kita hana ta praktek atanya hana tu jalai praktek. Dalam puasa adalah masa untuk menahan diri,
untuk melatih mengendalikan nafsu. Hinan pun hana tak praktek lagi yang disebutkan dalam adab untuk baju makanan, nyan hana tujuan lah praktek. Makanya salah satu perkara yang makruh dalam puasa adalah tak buka puasa lagi tanyo dengan tapajuh makanan dalam porsi yang berlebihan. Yang makruh. Karena berlawanan dengan maksud daripada puasa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, membentuk manusia menjadi pribadi yang takwa. Sebagaimana yang dalam Al-Quran pada penghujung ayat tentang permasalahan kewajiban puasa, Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Pasti ketika kalian berpuasa, kalian akan bertakwa. Menyajino dengan puasa menjadi takwa, berarti dengan puasa getanyo ingin tanak capai sabuh pintu kebahagiaan. Ken para ulama tasawuf, at-taqwa miftahu kulli sa'adah. Ketakwaan itu adalah pintu untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Dalam kehidupan getanyo tak lakukan perbuatan ubina yang perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak perjiuh ubina yang getam oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya takwa. Secara sederhana. Lewatannya kan sekedar ibadat-ibadat yang sifatnya ibadat mahdhah. Baik mubayang lagi tanya awak kun takwa nyo berarti nyo tegar semayang. Hana tinggal semayang, puasa rutin, na tajak wajib, tabu jeka rutin. Kan tingkatnya. Ubena yang menjadi aturan-aturan Allah, nyo menyata ikuti aturan Allah, nyo mandung ke nyo bertakwa. Baik itu berbentuk ibadat mahdah ataupun ibadat ghairu mahdah, ibadat yang kon semata-mata berbentuk ibadat tetapi hinan na nilai hubungan sosial. Getanyo dalam kehidupan bermasyarakat umpamanya, kiban sikap dan akhlak getanyo dalam kampung terhadap orang lain, menyo getanyo tak ikuti kiban yang ditentukan dalam agama, berarti getanyo hinan bertakwa. Teruk pak tingkat mana nak? Sang-sangan tu. Mia perilaku si uro-uro yang kon ibadat rutin sang kon takwa. Bisa mana contoh? Lagi tanya kan nalumo tu. Nalumo tu. Kemudian lumo tanya hana taikat. Lumo tanya tak perlu haju hana taikat. Lumo tanya ya paju padigop, ya rod padigop keroi. Itanya apa buat? Tak duk lam lasah tak meratib. Tak duk lam sini tak meratib. Lumo tu tak perlu ya paju padigop, ya paju tanaman gop. Soalnya nilai meratib guna ngendosa perlu lumo ya paju tanaman gop. Kewajiban. Jadi lagi kita nyo sering terlupakan. Sang-sang watai gekun takwa, nyo mesti beribadat yang merupakan rutinitas sehari-hari yang kita maklumi bersama. Sang-sang mana? Padahal ubena ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu, yang wajib diikuti oleh manusia. Nyo ke nyo tak ikuti kita nyo gekun takwa, tak ikuti perintah Allah dan tak pergi larangan Allah. Yang gekun takwa. Makanya penting, karena ketakwaan dengan ketakwaan nyo kita nyo bisa meraih kebahagiaan yang abadi. Takwanya merupakan pintu kebahagiaan yang abadi. Nyoke selaku materi pengajian tanyo pada malam yang berbahagianyo, lebih dan kurang ulun tuan laki maaf, dan juga di mana kata-kata ulun tuan yang kurang berkenan mohon diperbanyak maaf. Ulun serahkan kembali kepada murid kita nyo moderator.